Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di tempat yang mulia ini. Saya tadi dengar-dengar ada Ustadz Kodonitan mualaf gitu ya. Tolong jangan sebut saya Ustadz, saya bukan Ustadz ya. Yang kedua, saya juga bukan mualaf ya. Saya mantan kafir aja. Nah. Alhamdulillah ya, saya sudah kembali menjadi muslim. Karena kita semua tahu bahwa setiap manusia yang lahir adalah fitrah ya. Aslinya adalah muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nanti besar bisa dikafirkan oleh orang tuanya, ya bisa menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi. Tetapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, menerima Islam, dan dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Ya, alhamdulillah mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang lahir di keluarga Muslim, sehingga tidak sempat dikafirkan gitu ya. Kalau saya dulu sempat dikafirkan, alhamdulillah sekarang menjadi muslim. Mualaf hanya ketika hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam gitu ya. Alhamdulillah saya datang ke sini jadi teringat kalau tidak salah 2021 ya. Saya bersama dengan beberapa teman ke desa Gentan ya, Ganti Warno betul ya Pak ya. Kita di sono waktu itu beli gereja katanya. Ada gereja kerasulan baru di sana yang kita beli, kemudian kita ganti warna. Tadinya krim jadi hijau. Jadi masjid ya. Namanya Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah ketika itu kita mendengar kabar sebuah gereja mau dijual gitu ya, dan beberapa gereja di tempat lain, ada yang sampai di Wonogiri segala, ada yang sampai di daerah ke utara sampai ke arah Ambarawa katanya. Jadi ketika itu kita memang sedang istilahnya dengar ada gereja mau dijual, kita semangat gitu untuk membeli gereja ini. Tujuannya adalah untuk dijadikan masjid gitu ya. Nah, untuk mengirimkan utusan, waktu kita mengirimkan teman yang belum lama masuk Islam ya, tapi dia sudah jenggotnya panjang gini. Kita kirim dia jadi utusan, KTP-nya masih Katolik gitu ya. Waktu itu ada 20 pihak yang mau beli gereja, sampai akhirnya kita desak maklarnya supaya kita bisa dapat ke ownernya. Ceritanya dari 20 yang mau beli, akhirnya tinggal 5. Dari 5 nih kita desak lagi gitu. Sampai akhirnya kita menjadi calon kuat untuk beli gereja ya. Waktu itu yang punya gereja bilang begini, kami maunya jual gereja ini dari rumah Tuhan untuk dijadikan rumah Tuhan lagi ya gitu. Oh iya Pak, kata orang kita mau jadikan rumah Tuhan juga gitu. Masjid kan juga rumah Tuhan gitu. Jadi akhirnya berhasil tanda tangan PPJP. Begitu tanda tangan PPJP, saya dan teman-teman langsung ke lokasi ya, ke gereja. Ketika kita masuk ke gereja, ternyata apa yang saya cari udah nggak ada. Apa itu? Salib. Ceritanya saya beli gereja memang mau cari salib. Supaya apa? Supaya kita punya momen menurunkan salib gitu ya, dari belakang mimbar. Nah, cita-cita saya dari Jakarta datang waktu itu pengennya begitu gitu.
Ternyata salibnya sudah nggak ada, mimbarnya sudah nggak ada, tempat duduk furniture juga semua sudah nggak ada, sudah kosong. Jadi benar-benar sudah tidak ada apa-apa di dalam gereja. Ya agak kecewa dikit sih. Terus giliran saya keluar gereja, ceritanya mau ke seberang gereja, mau ngopi gitu. Ternyata di atas gereja yang di depan masih ada salib. Alhamdulillah, saya suruh langsung minta tolong ke Pak RT atau Pak RW, naik ke atas kanopi, copot salibnya. Nah, ketika mereka copot salib, kita videokan, itu naik ke YouTube gitu ya. Wah, ramai itu, setelah itu ramai. Yang punya gereja waktu itu langsung disidang sama gereja-gereja lain gitu. Nah, gereja-gereja lain yang di tempat yang kita juga mau beli, akhirnya semua menutup diri, tidak jadi jual katanya. Gara-gara yang itu dibeli sama muslim, dijadikan masjid pula gitu katanya. Itulah kenangan saya ketika berada di sekitar daerah sini di tahun 2021 bersama dengan teman-teman ya. Waktu itu ya kita iuran gitu, kita iuran untuk membeli gereja tersebut. Akhirnya gereja itu kita serahkan kepada MUI Klaten dan akhirnya diserahkan ke lurah setempat. Alhamdulillah, ketika kita datang ke tempat itu ya, kami baru menyadari bahwa gereja itu dulu dibangun di sebuah desa yang orang Kristennya cuma satu rumah, 5 orang, satu kakak ya, satu kakak, suami istri dan 3 anaknya. Bagaimana ceritanya? Sebuah gereja yang cukup besar, hampir 400 meter persegi, dibangun sebuah desa yang orang Kristennya cuma satu rumah. Gimana ceritanya kalau begitu Pak? Kira-kira ada pelanggaran prosedur nggak Pak kalau gitu? Ya, kita tahu ya, mungkin kalau membangun rumah ibadah itu kan minimal harus ada berapa kakak gitu kan. Berarti gereja itu dulu dibangun dengan melanggar prosedur yang sudah ditentukan. Nah, ketika saya datang, satu keluarga itu, suami istri masih ada, 3 anaknya sudah keluar dari situ. Jadi di desa itu pada waktu kita datang, orang Kristennya cuma 2 orang, suami istri. Itu pun juru kunci gereja gitu. Nah saya tanya, loh kalau 2 orang itu kebaktiannya gimana? Katanya setiap minggu, ramai waktu itu sebelum COVID ya. Tapi ternyata yang kebaktian bukan orang desa situ, orang dari desa luar yang dibawa ke situ, kira-kira 2-3 mobil setiap minggu. Nah, jadi kalau ada kejadian yang seperti itu, bagaimana? Berarti itu kan ada upaya apa? Ada upaya ingin seolah-olah Kristen itu berkembang gitu ya. Dan seperti orang yang memperkenalkan kepada desa itu bahwa di gereja itu eksis gitu. Ya kurang lebih begitu ya. Kalau di sini ada nggak Pak? Banyak gereja nggak Pak di sini Pak? Tidak ada. Alhamdulillah. Tetapi kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar nggak yang namanya upaya-upaya pemurtatan? Masih ada nggak? Pernah dengar Pak? Pernah ya? Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar upaya-upaya pemurtatan, saya yang bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kami berpusat di Surabaya, dan kami mengurusi ya atau membina para mu'alaf, dan juga kami melakukan perang pemikiran. Kami juga melakukan upaya-upaya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Itu yang kami lakukan. Karena apa? Karena memang kita tahu ya bahwa saudara-saudara kita yang dari kekristenan itu memang rajin ya, rajin mengajak orang yang di luar Kristen untuk ikut agama mereka. Jadi mereka juga agama misi. Kalau Islam agama misi bukan Pak? Bu. Islam agama misi bukan? Yang mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam. Hah? Kok pada nggak bisa jawab? Islam agama misi bukan Pak? Ya? Bukan? Masa? Karena ada hadis, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat Pak. Jadi sebenarnya Islam juga agama misi ya. Islam juga mengajak orang yang belum mengenal Islam untuk masuk agama Islam. Kita diwajibkan untuk berdakwah ya, walaupun hanya 1 ayat.
Kristen juga agama misi. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang saudara kita yang Kristen, juga membicarakan tentang Islam, tetapi saya ingin memberikan pernyataan dulu nih, disclaimer, bahwa tujuan kami membicarakan ini tidak lain tidak bukan supaya Bapak Ibu ini tidak mudah dimurtadkan, gitu ya, supaya akidah Bapak Ibu ini terbentengi, begitu. Kita nanti berbicara ini bukan berarti kita atau kami mengajak untuk menyarankan untuk membenci saudara-saudara kita yang Kristen, bukan. Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita diwajibkan, kita harus saling kasih atau sayang menyayangi kepada sesama manusia, bahkan untuk alam semesta, kepada lingkungan kita juga gitu. Tetapi kalau ada upaya-upaya dari mereka untuk mengkristenkan orang Islam, nah kita tidak boleh melawan dengan kekerasan, ya, tetapi harus kita lawan dengan apa? Dengan ilmu. Ya, zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan kekerasan. Aturan sudah dibuat, undang-undang sudah dibuat, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa di Indonesia, negara Republik Indonesia ini, setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, betul ya? Tetapi kalau untuk mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, boleh nggak Pak, Bu? Boleh nggak? Hah? Tidak boleh, ya. Tidak boleh untuk mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ya, ada aturannya nggak? Ada. Nama aturannya adalah keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Nah, diatur di bab 3 pasal 4, dilarang apa? Door to door gitu. Kayak sales gitu yang ketok-ketok pintu rumah orang, itu nggak boleh, ya, terutama orang yang sudah beragama. Memberikan bantuan dalam bentuk apapun, misalnya sembako atau macam-macam yang semacamnya, yang tujuannya mau mengajak kepada agama mereka, itu juga nggak boleh. Nanti ada lagi menyebarkan brosur atau pamflet atau barang cetakan yang tujuannya mengajak ke agama mereka, itu juga nggak boleh. Sampai akhirnya melakukan upaya-upaya, misalnya ceramah di tempat umum tanpa izin, misalnya, itu juga nggak boleh. Ya, jadi aturan itu sudah dibuat. Nah, kita diharapkan supaya bisa hidup berdampingan setiap agama yang diakui di Indonesia harus dengan toleransi dan juga dengan damai. Tetapi jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tersebut, kita bisa laporkan ke polisi. Ya, kita boleh laporin ke polisi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, misalnya rumahnya diketok-ketok sama orang misionaris atau evangelis gitu, ya, yang membagikan brosur atau pamflet yang mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke agama mereka, Bapak Ibu nggak perlu ambil pentungan untuk ngusir mereka, jangan. Kalau Bapak Ibu ambil pentungan, nanti kalau Bapak ngejar-ngejar orang itu, ada yang foto, yang salah yang mana? Yang pegang pentungan atau yang pegang brosur? Yang pegang pentungan yang salah, gitu ya. Jadi makanya kita harus bersikap apa? Adil dan dewasa. Jadi ketika ada orang menyalahi aturan hukum, ya sudah, tinggal kita panggil perangkat desa, tangkap, bawa kantor polisi. Itu bisa diproses, gitu ya. Kalau umat Islam ada nggak yang menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, door to door gitu misalnya? Ada nggak dai-dai kita yang begitu? Nggak ada, ya. Tapi kalau dai-dai kita pergi ke pedalaman, mencari orang-orang yang belum beragama, terus kemudian dimasukkan ke dalam agama Islam, boleh nggak? Boleh, karena mereka belum beragama. Misionaris yang begitu juga boleh nggak kepada orang-orang yang belum beragama? Boleh juga, gitu ya. Yang tidak boleh adalah mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, gitu ya. Alhamdulillah, sebentar.
Oh ya, alhamdulillah. Tadi saya sampai lupa memperkenalkan diri ya. Tadi kan sudah diperkenalkan ya oleh pembuka acara. Nama saya Dondi Tan. Tan itu marga saya. Marga itu bahasa Cinanya se. Jadi saya Dondi setan. Setan bu, bukan seton bu ya, setan. Jadi marga Tan gitu artinya ya. Alhamdulillah saya kembali ke Islam atau saya memeluk Islam tahun 2014. Nah, tahun 2014 ketika itu saya sudah mempelajari, pertama mempelajari ulang agama saya, ini yang kitab-kitabnya saya bawa nih. Yang kedua saya mempelajari semua agama termasuk Islam, di mana pada waktu itu saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa agama saya yang lama dulu itu ternyata kitab sucinya tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena ternyata di dalam kitab saya waktu itu banyak ayat-ayat yang tambahan atau ayat-ayat yang copy paste gitu ya, plagiarisme istilahnya. Nanti ada lagi ayat-ayat yang disebut ayat-ayat sisipan gitu. Kayak apa ya, kayak nota gitu mungkin disisipin gitu ya. Atau mungkin juga ada ayat-ayat pinjaman gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Nah, jadi ketika saya mengetahui bahwa di dalam kitab saya waktu itu ada kejanggalan, ada kontradiksi, ada ayat-ayat yang bermasalah, akhirnya saya mengambil keputusan ya, setelah mempelajari semua agama, saya mengambil keputusan menjadi muslim tanggal 25 Juli tahun 2014 ya. 2014 ketika itu 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, dari pengamatan saya untuk agama-agama yang lain ya, setelah saya pelajarin ulang Kristen, ternyata nama Kristen itu adalah gelar daripada Yesus. Jadi Yesus punya gelar Kristus. Kristus akhirnya menjadi Kristen yang dianggap sebagai pengikut Yesus ya. Kemudian ada lagi agama Yahudi. Yahudi berasal dari nama Yehuda. Yehuda adalah anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian ada agama lain, agama apa? Hindu. Hindu adalah nama tempat di mana agama itu berasal. Ya. Ada lagi Buddha. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Nanti ada lagi agama apa? Konghucu. Konghucu itu nama nabi di dalam agama itu. Tapi ketika saya Islam, cari tahu Islam artinya apa? Ternyata Islam artinya berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Loh, kok agama kok artinya banyak banget gitu ya? Udah berserah diri, taat, patuh, tunduk, berserah diri, selamat, damai. Kok artinya kita disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita gitu? Bukan gelar orang, bukan nama tempat, bukan nama orang. Nah, akhirnya waktu itu saya mau tidak mau kan yang saya pelajari kan kitabnya. Ketika saya mempelajari ulang agama saya yang lama, saya juga mempelajari ulang kitab saya. Ketika saya mempelajari kitab agama lain, saya juga mempelajari kitabnya. Nah, dari semua agama yang saya pelajari, ternyata dari sekian agama itu tidak masuk ke dalam logika saya, tidak masuk ke dalam standar moral yang waktu itu saya ketahui gitu ya. Karena ada agama yang merasa eksklusif, orang-orangnya merasa dipilih, orang lain itu lebih rendah kedudukannya. Saya juga melihat ada agama yang hanya filosofis misalnya, tidak mempelajari tentang sifat ketuhanannya. Tapi ketika ke Islam, makanya tadi saya bisa bilang setiap manusia ternyata yang lahir fitrah, itu saya pelajari dari Islamnya. Ketika saya pelajari kitabnya juga, di dalam kitab suci Al-Quran, ternyata banyak mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, yang ternyata sudah dikonfirmasi zaman sekarang. Saya jadi berpikir, gimana ceritanya? Dulu 1500 tahun yang lalu, disebut sebagai nabi yang ummi, yang tidak pandai baca tulis, tapi ternyata ayat-ayatnya berhubungan dengan sains dan sudah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Kalau dulu Quran diturunkan, orang Quraisy Arab
itu hidup pada zaman sastra, ya, karena mereka sastranya bagus sekali. Kita sekarang sedang hidup di zaman sains, di zaman ilmu pengetahuan, di mana dari semenjak abad-abad pertengahan, sains sudah berkembang begitu cepat, sehingga orang bisa terbang sampai ke bulan katanya. Orang sudah bisa menemukan benda-benda yang canggih misalnya. Dengan video call saja, ya, itu sudah merupakan kemajuan daripada ilmu teknologi. Coba kalau misalnya orang bisa video call pada zaman pada zaman Nabi Muhammad SAW, pasti akan disebut sihir pasti, ya kan? Tapi pada zaman sekarang sudah biasa, orang bisa video call, bisa telepon dan segala macam. Ilmu pengetahuan sekarang sudah sangat maju. Tetapi yang menakjubkan apa? Ayat-ayat di dalam Quran yang diturunkan kira-kira 1500 tahun yang lalu, ternyata banyak yang dikonfirmasi oleh sains baru pada zaman sekarang. Pada zaman itu mungkin orang belum ngerti, ya. Contoh misalnya apa? Gunung di Quran dikatakan sebagai apa? Pasak, ya. Kalau pasak itu bagaimana? Kalau kita camping misalnya, kita bangun tenda, ada tali yang harus kita tarik, kita tancap dengan pasak, ya, dengan paku yang panjang. Itu namanya pasak. Kok bisa 1500 tahun Nabi mengatakan gunung itu sebagai pasak? Kira-kira orang Arab pada zaman itu paham nggak ya kira-kira? Pasti mungkin dianggap mengada-ngada gitu kan. Tapi ternyata baru 50 tahun yang lalu seorang profesor yang bernama Frank Press menulis buku judulnya The Earth atau Bumi, ya. Beliau sebagai seorang geologis bisa mengatakan atau menulis bahwa gunung itu ternyata disebut sebagai apa? Stake atau PEG atau stake STAKE, ya. Stake atau PEG itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Pasak. Berarti pasak itu seperti apa? Gunung yang kita lihat seperti menjulang ke langit yang tinggi itu, ternyata di bawahnya ada badan atau akarnya yang menancap ke dalam bumi yang sangat panjang, ya. Contoh misalnya Gunung Everest yang tingginya 8.800 meter misalnya, ya, atau 8,8 kilometer. Saya bulatkanlah 9 kilometer lah. Ternyata pasaknya berapa kilometer? 125 kilometer. Atasnya 9, bawahnya 125. Bayangin. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa membicarakan gunung itu seperti pasak kalau informasi itu tidak berasal dari yang menciptakan gunung? Ya, hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat saya nggak bisa berbuat apa-apa selain daripada mengakui bahwa ini pasti diturunkan atau berasal dari yang menciptakan alam semesta dan manusia. Itu yang saya rasakan pada waktu ketika saya mempelajari Islam, dan akhirnya saya menjadi Islam 25 Juli 2014, ya. Dan nggak cuma itu aja, banyak sekali. Ada laut yang tidak bisa bertemu, ada api di dalam laut di kedalaman tertentu tidak ada cahaya, bintang mengetuk, Big Bang, embriologi, ya, zoologi, lebah dan sebagainya. Jadi banyak sekali ayat dalam Quran yang ternyata baru terkonfirmasi oleh sains baru pada zaman sekarang. Makanya Bapak Ibu yang sudah terbiasa membaca Quran, yuk diteruskan, ditingkatkan, ya. Kita harus bisa menjadi umat manusia yang menjadi apa? Pelestari Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Quran, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang akan menjaganya. Menjaganya melalui siapa? Melalui software otak manusia yang menghafal Quran. Maka dari itu, jika semua mushaf Quran, ya, semua hard copy Quran atau soft copy Quran di seluruh bumi dihancurkan atau dimusnahkan, dalam waktu dekat akan mudah gitu ya terbentuk atau tercipta lagi mushaf Quran. Tetapi kalau kitab lain dilakukan hal yang sama, semuanya dihancurkan, hard copy, soft copy, tidak akan bisa terbentuk lagi gitu ya. Nah, sekarang
Saya ingin mulai membicarakan tentang agama kita yang sebelah, di mana agama ini sering melakukan upaya pemurtatan kepada orang yang sudah beragama. Ya, di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, nggak tahu mungkin sekarang sudah disalib oleh Pakistan ya. Kita merupakan target yang sangat empuk untuk teman-teman kita dari Kristen untuk mengajak kita atau mengiming-iming kita untuk masuk agama mereka. Nah, sesuai dengan topik pada hari ini yaitu tauhid dan trinitas, maka kita harus bisa membandingkan apa itu tauhid, apa itu trinitas. Ya, selama ini kita menjadi Muslim, kita diperintahkan untuk apa? Untuk bertauhid. Artinya apa? Kita diminta untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau trinitas itu apa trinitas? Trinitas itu sistem kepercayaan yang dianut oleh saudara kita yang Kristen ya, yang utama, yang mana mereka mengatakan bahwa Tuhannya juga Maha Esa. Orang Kristen juga bilang Tuhannya Maha Esa, ya. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tapi Tuhan mereka bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Jadi kalau mereka bilang Trinitas, itu akidahnya begini. Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka semuanya adalah Tuhan, ya. Lanjut, Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang paham, Bu? Malah ketawa. Ada yang paham, Pak? Bingung nggak ya? Lanjut, Pak. Bapa itu Maha Kuasa, Anak itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Gimana, Pak? Mau beli bodrek atau apa? Ya, jadi ya, kalau buat kita yang sudah biasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendengar hal tersebut sulit sekali masuk ya, bahkan tidak mungkin masuk ke dalam akal kita. Tidak mungkin masuk. Karena itu adalah apa? Itu yang disebut sebagai agama misteri. Ya. Trinitas itu sebenarnya sudah ada sebelum ada Yesus. Gitu. Ya. Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu tahu ya Yesus ya? Tahu ya? Nanti jangan-jangan nggak pernah dengar. Sudah pernah dengar Bu? Yesus? Pernah ya? Bapak-bapak pernah dengar ya? Nah, jadi kalau di Kristen Pak, Nabi Isa alaihissalam itu disebut dengan Yesus Kristus. Kita mengenalnya dengan Isa Al-Masih, gitu Pak ya. Sama Pak, orangnya sama. Cuman diceritakan berbeda. Kalau di Quran kita diceritakan bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Kalau di Kristen, di kitabnya disebutkan atau diceritakan dibunuh dan disalib, mati, di kemudian hari ketiga bangkit, gitu ya. Nah, saya akan mulai membuka kitab-kitab saya. Saya kemana-mana bawa koper isinya Bible, kayak tukang buku gitu ya. Ini nanti saya bisa ceritakan kepada Bapak Ibu apa bedanya kitab kita dengan kitab mereka dan juga dengan kitab Yahudi. Nah, loh, kok bawa-bawa Yahudi? Apa urusannya sama Yahudi? Nah, nanti saya ceritakan. Minum dulu sebentar ya. Saya butuh tempat agak luas nih. Nah, kita kalau dikasih lihat nih ya, kalau diperlihatkan ada sebuah kitab begini, yang tulisannya di sini Alkitab. Kita sebagai umat Islam jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Quran kita juga disebut Alkitab, betul nggak Pak? Betul ya? Al-Quran kita juga disebut Alkitab kan? Makanya jangan sebut ini Alkitab, sebut saja ini apa? Bible, ya. Bible itu dari bahasa Yunani, artinya biblos, artinya kumpulan buku-buku, gitu lah. Nah, di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen ini kita bisa bagi menjadi beberapa kelompok. Kalau menurut indeksnya
di dalam kitab ini itu ada dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Perjanjian Lama itu yang berisi kitab-kitab yang ternyata asalnya bukan dari Kristen. Dari mana? Asalnya dari kitab orang Yahudi. Nah, ini kitabnya orang Yahudi nih. Ditulis dalam bahasa Ibrani, kira-kira abad kelima atau tahun 450 Masehi. Tahun 450 sebelum Masehi, ya. Kitab ini dalam bahasa Ibrani, kemudian di abad ketiga sebelum Masehi ya, diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Nama kitabnya Septuaginta. Kalau yang tadi kitabnya orang Yahudi ini namanya Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu apa? Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kita sering mendengar Taurat gitu lah ya, atau Taurat gitu. Di dalam kitab ini yang disebut dengan Torah atau Taurat itu adalah 5 kitab Musa yang namanya adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, tradisinya orang Yahudi itu katanya ditulis oleh Nabi Musa, gitu kan? Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kitab Nevi'im atau nabi-nabi. Nabi-nabi ini di sini menceritakan tentang nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil. Jadi kalau di sana di Yahudi itu dibedakan, ada nabi besar dan nabi kecil. Kalau kita nggak dibeda-bedakan ya, tidak ada yang namanya nabi-nabi besar atau kecil. Nabi-nabi besar mereka yaitu misalnya Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Nanti nabi-nabi kecil ada Ayub, Yunus, kemudian ada Hagai, Maleaki dan sebagainya. Kelompok yang ketiga itu adalah kitab Ketuvim atau tulisan orang-orang bijak. Contohnya apa? Mazmur. Nah, mereka sebutnya Mazmur. Kita mengenal dengan Zabur. Ya. Nanti ada lagi kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan dan sebagainya. Nah, kumpulan tadi yang disebut dengan kitab Tanakh ini yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani menjadi namanya kitab Septuaginta. Ini diterjemahkan kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, sebelum ada Yesus gitu. Ya. Nah, kitab ini beredar terus sampai ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sudah tidak ada. Kemudian di akhir-akhir abad kedua, ketiga atau keempat, kitab ini terjemahannya diresensi, ya, atau dikritik terjemahannya, atau dirubah-rubah begitulah. Sehingga menjadi seolah-olah kitab ini bicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen. Nah, orang Kristen punya kitab sendiri namanya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini dari Matius sampai ke Wahyu nama kitabnya. Barulah di abad keempat kitabnya orang Yahudi yang bahasa Yunani ini digabungkan dengan kitabnya orang Kristen ini. Ini menjadi kitabnya orang Kristen. Yang Septuaginta menjadi Perjanjian Lama, yang kitabnya orang Kristen disebut dengan Perjanjian Baru. Nah, jadi kita tahu di sini separohnya kitab Kristen bukan punya orang Kristen, ya, tapi punya orang Yahudi yang berasal yang dari ini. Gitu. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Terus emang nggak boleh gitu mengambil kitab orang, emang nggak boleh? Kalau memang kitabnya dipakai, harusnya penafsirannya dipakai nggak? Harusnya. Perspektifnya harusnya diikutin ya, diikutin. Tetapi ternyata tidak. Yang dilakukan oleh Kristen itu boleh dikatakan istilah saya memperkosa perspektifnya Yahudi untuk dipakai dengan kacamata Kristen gitu. Ya. Jadi ketika orang Yahudi bilang di kitab mereka bahwa Tuhan itu Maha Esa, Tuhan juga itu bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Ketika ke Kristen, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia itu bisa jadi manusia Yesus. Ya, jadi Yesus disebut sebagai anak Tuhan yang merupakan bersifat ilahi. Jadi Yesus juga Tuhan gitu. Makanya tadi kalau saya bilang
Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, itu artinya kekristenan sudah menyalahi perspektifnya Yahudi. Yahudi tidak pernah percaya Tuhan itu bisa jadi manusia, gitu, ya. Nah, kemudian konsep keselamatannya bagaimana? Kalau kitabnya Yahudi, itu mereka mengatakan seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Seorang anak juga tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati, gitu kan. Di Islam bagaimana? Ada nggak kita konsep manusia bisa menanggung dosa orang lain? Nggak ada ya Pak ya? Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas amalan kita sendiri, gitu kan? Apa yang kita berbuat, amalan baik, insya Allah itu yang mendapat pahala kebaikan. Apa yang kita langgar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang merupakan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi orang Yahudi juga mirip sebenarnya konsep keselamatannya dengan Islam. Di dalam Yahudi, kitab mereka, kalau mau selamat bagaimana? Bertobat. Katanya apa? Basuhlah. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, dari mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, baiklah mari kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisannya. Ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih menjadi seperti bulu domba. Kalau ada konsep seperti itu, orang bertobat sehingga dosanya yang merah seperti kirmizi bisa diampuni seperti salju, kira-kira perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Hah? Nggak perlu, ya. Jadi dosa ditanggung masing-masing. Nah, tapi ketika ke Kristen, di Kristen kitab mereka, ini sebenarnya kita juga harus hati-hati, ya. Di dalam kitab mereka, yang perjanjian baru ini ada 27 kitab atau ada 27 surah gitu ya. 4 surat yang pertama yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama orang Kristen yang disebut dengan Injil. Ada tulisannya nih, Injil gitu. Ya. Apakah ini Injil yang dimaksud oleh Quran? Kira-kira ada yang berani jawab? Hah? Iya bukan. Ini Injil yang dimaksud Quran bukan? Bukan. Berani jawab bukan. Bisa jawab nggak Pak kenapa bukan? Direvisi. Tapi apakah ini perkataan Nabi Isa? Baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan kitab Injil di sini sebenarnya ini menurut kalangan orang-orang ahli perjanjian baru sendiri, ini bisa dikatakan bukan perkataan Yesus. Kalaupun masih ada yang disebut sebagai perkataan Yesus, itu sangat sedikit sekali. Paling hanya 18% yang disebutkan oleh buku The Five Gospel, ya, yang menulis buku itu semuanya ahli-ahli perjanjian baru. Empat kitab itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis oleh orang-orang yang tidak tahu siapa namanya. Ya, tidak tahu siapa namanya. Ini kata siapa? Kata orang-orang ahli perjanjian baru juga. Nah, dari mana ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ternyata nama-nama itu adalah nama-nama yang diatributkan atau disematkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Ya. Yang pertama oleh Santo Papias di tahun 135 Masehi, yang kedua oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Nah, jadi sebenarnya 4 kitab yang ada di sini itu sebenarnya itu bisa dikatakan murni bukan tulisan orang-orang yang pernah kenal atau ketemu dengan Yesus. Bukan orang-orang yang pernah jalan bareng Yesus. Ibaratnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu lah. Ibaratnya gitu ya, karena tidak pernah ketemu gitu. Beda dengan Quran. Quran dituliskan ketika Nabi melafazkan di depan sahabat-sahabatnya, mereka menulis. Kemudian ketika Nabi wafat tidak sampai 2 tahun, tulisan-tulisan sahabat itu dijadikan mushaf, betul kan?
ketika pada zaman sahabat Abu Bakar. Dibuat mushaf karena pada waktu itu banyak hafiz Quran yang tewas pada perang Yamaman, ya kan? Setelah dibuatkan mushaf, baru disimpan oleh anak sahabat Umar bin Khattab. Baru nanti pada zaman Utsman bin Affan, mushaf Quran itu dikodifikasi ulang. Kenapa? Karena banyak orang melafazkan Quran dengan cara berbeda-beda, sehingga orang hampir saling bunuh hanya karena menyebutkan Quran dengan cara berbeda, ya. Akhirnya dikodifikasi ulang dengan menggunakan master yang sama dan distandarisasi dengan bahasa Arab Quraisy. Baru mereka membuat salinan dan disebarkan ke daerah-daerah yang berafiliasi dengan Islam. Tapi kalau ini ditulis oleh orang-orang yang tidak tahu siapa namanya. Kalau hadis yang tidak tahu siapa yang nulis itu kira-kira hadis apa, Pak? Kira-kira hadis apa? Yang tidak tahu siapa yang nulis? Hah? Maudhu. Maudhu mungkin masih ketahuan siapa yang nulis. Cuman mungkin mungkin perawinya ada yang bermasalah gitu. Tidak alim atau mungkin ada yang terputus gitu misalnya. Nah, kalau tidak tahu siapa perawinya, bagaimana itu bisa dibilang sahih gitu? Jauh sekali gitu ya. Jadi kalau yang menulis tidak tahu siapa, berarti tidak bisa diandalkan bahwa itu berasal dari Yesus Kristus. Itu ya maksudnya. Nah, tetapi biar bagaimanapun, walaupun secara ilmu hadis ini sangat-sangat lemah, tetapi memang masih ada beberapa pesan ya. Beberapa pesan yang dianggap perkataan Yesus yang masih mengulang tauhidnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh apa? Di dalam kitab Yahudi ini ada sebuah ayat yang dianggap sebagai perkataan Nabi Musa, yaitu apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Pernah dengar, Pak, Bu? Belum ya? Kita sering membaca Qul huwallahu ahad. Itu sama dengan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu artinya sama kurang lebih ya. Artinya Tuhan Maha Esa. Itu diucapkan kembali. Ada ceritanya di sini oleh Yesus. Diceritakan bahwa Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus mengulang apa yang disebut di sini, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Berarti Yesus mengajarkan apa? Tauhid. Benar kan? Karena di kitabnya Yahudi tauhid, ajaran Yesus tauhid, Quran juga tauhid. Berarti ada kemungkinan nggak yang disebut Yesus di sini, yang disebut Musa di sini sebenarnya mendapatkan wahyu dari Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Jadi pesannya kan sama, tidak berubah. Pesannya la ilaha illallah semua nabi. Pesannya adalah Tuhan Maha Esa. Itu adalah ajaran tauhid, gitu kan? Kemudian konsep keselamatannya di empat gospel itu tadi, saya nyebutnya gospel ya, bukan Injil ya. Konsep keselamatannya, Yesus juga mengulang apa yang sudah diceritakan dalam kitab orang Yahudi ya. Yesus bilang apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Seperti anak kecil maksudnya apa kira-kira, Bu? Kalau anak kecil kira-kira maksudnya apa? Suci gitu ya, belum punya dosa gitulah, ya kan? Masih polos gitu kan? Tetapi ketika kita masuk ke dalam surat-surat yang dianggap sebagai surat-surat Paulus, Paulus mengajarkan bahwa setiap manusia sudah punya dosa waris. Apa itu? Yaitu dosa yang menjalar dari Adam dan Hawa yang sudah melakukan kesalahan, menjalar kepada setiap manusia yang lahir, sudah bawa dosa waris gitu katanya. Jadi kalau bayi bawa dosa waris, meninggal, kira-kira kemana, Bu? Kalau bayi bawa dosa waris gitu. Nah ya, itu yang tidak bisa kita terima. Juga Paulus juga mengatakan, kalau kalian, ini maksudnya kepada orang-orang non-Yahudi, kalau kalian tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, kalian tidak akan selamat.
Itu ajaran Paulus, ya. Tetapi ajaran Yesus tetap beda. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk kerajaan Tuhan. Yesus ketika sedang diuji oleh iblis, ada di sini ceritanya. Bayangin, kalau orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan, iblis menguji Yesus, berarti iblis menguji Tuhan. Gimana kira-kira? Apakah iblis itu nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan? Kok berani-beraninya menguji Tuhan gitu ya? Ibaratnya begitu ya. Tetapi dengan logika, yang namanya nabi diuji oleh iblis itu wajar, banyak gitu kan, nabi yang diuji oleh iblis. Tapi kalau Tuhan diuji sama iblis, gimana? Itu iblis yang kurang ajar berarti kan kalau gitu. Ya. Ketika Yesus diceritakan diuji oleh iblis, Yesus disuruh menyembah iblis. Oh, berarti iblisnya kurang ajar banget sampai berani-berani yang mau nyuruh Tuhan nyembah dia gitu ya. Ketika Yesus disuruh menyembah iblis, Yesus bilang, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Kamu harus berbakti dan menyembah, kita bilang. Yesus tidak pernah bilang iblis untuk menyembah Yesus. Tapi Yesus bilang iblis harus menyembah Tuhan Allah gitu. Tulisannya gitu, Tuhan Allah gitu ya. Jadi sebenarnya kan Yesus mengajarkan tauhid kalau begitu kan. Nah, jadi kalau kita mau melihat Alkitab ini sebagai sebuah kitab yang utuh, ini kita harus bisa membagi ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama adalah Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama ini yang tadi saya ceritakan berasal dari kitab sucinya orang Yahudi. Oke. Di mana Perjanjian Lama ini ajarannya bisa dikatakan ajaran tauhid, ajarannya ajaran monoteis. Kelompok yang kedua yaitu yang disebut dengan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang di tengah nih yang saya pegang nih ya. Di sini di 4 gospel ini diceritakan Yesus itu sebenarnya mengajarkan tauhid dan Yesus juga mengajarkan Islam. Ya, mengajarkan Islamnya bagaimana? Di 4 gospel ini diceritakan Yesus itu dia dari kecil udah disunat. Dia diceritakan tidak pernah makan babi. Dia juga diceritakan berpuasa. Dia juga diceritakan kalau doa sujud. Dia diceritakan di sini disalib, walaupun kita tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus, tetapi mayat yang diturunkan dari salib itu dikafani, gitu ya. Sekarang umat beragama apa? Yang disunat, yang nggak makan babi, yang berpuasa, yang doanya sujud, dan yang matinya dikafanin. Apa dong? Islam ya. Berarti kita ngikut sunnah Yesus dong, kalau gitu. Iya kan? Yesus diceritakan seperti itu di dalam Bible. Berarti Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Berarti Yesus malah mengajarkan apa? Islam. Setuju nggak sama saya? Ayat-ayatnya semuanya ada. Saya bisa bacakan gitu. Nah, ketika tiba sampai di ajarannya Paulus, Paulus mengajarkan apa? Manusia sudah punya dosa waris. Makanya itu manusia tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Maka itu Tuhan harus turun sendiri ke bumi untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan yang tidak bisa jadi manusia di Yahudi ini, Tuhan yang bukan anak manusia, tiba-tiba menjadi manusia, berarti Tuhan itu melawan kodratnya sendiri enggak? Berarti melawan kodrat sendiri. Kita tahu, kita umat Islam sudah sering membaca mungkin sifat mustahil daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melawan kodratnya sendiri, gitu kan? Tidak mungkin ada yang bisa menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam Yahudi dan di dalam Islam, kita sama-sama tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Tetapi Kristen percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia yang tujuannya untuk menebus dosa manusia, gitu. Berarti kalau begitu Tuhannya Maha Pengampun apa enggak gitu ya? Hah? Harus repot-repot jadi manusia gitu. Berarti kan tidak Maha Pengampun gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Sebentar. Sebelum saya ceritakan tentang konsep Mesias, saya izin minum dulu sebentar.
Baik. Sekarang satu poin terakhir yang menjadi perbedaan mendasar antara kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Oke. Yang terakhir ini adalah yang disebut dengan konsep Mesias. Mesias itu ya Al-Masih, ya. Isa Al-Masih, Yesus Mesias gitu. Dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Orang Yahudi yang punya kitab ini mengatakan bahwa mereka punya konsep Mesias, yaitu raja bangsa Israel yang akan datang nanti suatu saat, gitu ya. Kapan? Nanti zaman yang tidak ada perang, zaman yang semua orang sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa, di mana orang itu atau raja bangsa Israel yang akan datang itu, Mesias itu harus keturunan Raja Daud melalui anaknya siapa? Salomo atau Sulaiman alaihissalam, ya. Dan juga menurut Yahudi, Mesias yang akan datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu, bukan begitu, ya. Kalau di Kristen kan diceritakan Yesus nanti akan datang lagi setelah mati 3 hari, bangkit kemudian diangkat, nanti akan datang lagi sebagai hakim yang adil gitu ya. Di Islam bagaimana? Islam kita juga sama. Islam juga kita sebagian besar Islam mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi untuk membunuh Dajjal katanya, untuk mematahkan salib, untuk membunuh babi. Kalau membunuh Dajjal ini mungkin artinya harfiah gitu ya. Tapi kalau untuk mematahkan salib dan membunuh babi ini artinya majasi atau kiasan, atau untuk melawan kalangan Kristen yang memfitnah dia jadi Tuhan gitu. Nah, apa alasannya orang Yahudi tidak mengakui Yesus yang di sini sebagai Mesias mereka? Gitu, ya, pertama karena Yesus oleh orang Kristen dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan kalau orang Yahudi bilang Mesias itu benar-benar murni manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, orang Kristen dengan di kitabnya ini menceritakan bahwa Yesus itu punya ayah namanya Yusuf. Yusuf ini yang dianggap sebagai anaknya daripada Nabi Daud melalui keturunannya Salomo, gitu ya. Tetapi karena Yusuf bukan ayah kandung Yesus, maka Yesus dianggap sebagai anak adopsi, gitu ya. Kalau orang Yahudi bilang, mohon maaf bro, kalau adopsi nggak diterima, itu bukan Mesias yang dijanjikan, gitu ya. Terus kemudian juga diceritakan bahwa Yesus lahir, kan masih ada perang. Sampai sekarang juga masih ada perang kan? Berarti tidak sesuai dengan standarnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang Mesias itu nanti datang kalau sudah tidak ada perang, sudah tidak ada manusia mengangkat senjata gitu. Ya. Jadi maka dari itu Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias yang akan datang. Nah, kalau di Islam bagaimana? Di Islam kita mengenal Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya apa? Mengusap, ya. Kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit dengan cara mengusap, bahkan membangkitkan orang mati juga dengan cara mengusap, ya. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui nih posisinya. Ada kitab Yahudi, ada kitab Kristen, ada Quran. Tetapi Quran dan kitab Yahudi ini tauhidnya sama, ya. Dengan sebagian kitab orang Kristen pun tauhidnya sama selama itu yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi ketika kita membaca ajaran Paulus, tauhidnya hilang, gitu ya. Tauhidnya tidak ada. Jadi Kristen itu sekarang sebenarnya mereka adalah pengikut daripada Paulus, bukan pengikut daripada Yesus. Kalau Yesus bilang bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa, Paulus bilang bahwa satu-satunya Theos juga adalah Bapa, satu-satunya Kurios adalah Yesus, tetapi dianggapnya Yesus juga sebagai bersifat ilahi, gitu ya. Mungkin menurut saya Paulus sebenarnya tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, tetapi ajaran Paulus itu yang dimodifikasi oleh gereja sehingga gereja menganggap Yesus sebagai Tuhan, ya. Juga ajaran Paulus yang mengenai Trinitas, sebenarnya Paulus tidak mengajarkan Trinitas di sini. Yang menemukan Trinitas itu sebenarnya adalah orang-orang setelah kitab ini, gitu ya. Orang-orang yang mengadopsi
konsep paganisme Romawi dan konsep Helenisme Yunani, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah nabi-nabi yang diturunkan, baik itu dari mulai Nabi Adam alaihissalam, turun ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya sebenarnya tauhid. Ya, tidak ada yang mengajarkan Trinitas, tidak ada. Nah, berarti sekarang kita harus cari tahu nih, dari mana konsep Trinitas itu, gitu kan? Bentar ya, minum dulu ya. Saya rasanya udah mulai serak ini. Sudah tempat kelima ini. Izin. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita harus tahu dari mana konsep Trinitas itu berasal, ya. Trinitas di dalam kekristenan itu baru final, itu baru setelah di abad keempat, ya. Setelah melalui 2 konsili. Konsili itu apa? Muktamar, gitu. Sebelum ada konsili di abad keempat, orang-orang Kristen itu sudah mencoba mengumpulkan ide atau gagasan bagaimana definisi daripada Tuhan itu. Ya, pertama ada ide yang namanya aliran Doketisme. Doketisme itu aliran yang menganggap bahwa Yesus itu adalah wujud daripada Tuhan di bumi. Yang kedua aliran Separatisme. Separatisme itu yang menganggap bahwa Yesus itu belum jadi Tuhan ketika sebelum dibaptis. Ketika sudah dibaptis baru dia jadi Tuhan. Ketika disalib yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Ya, separatisme. Kemudian dikalahkan oleh kelompok yang namanya modalisme. Modalisme itu dari kata mod atau peran. Jadi kalau Bapa itu adalah peran Tuhan di surga, Yesus peran Tuhan di bumi, Roh Kudus peran Tuhan yang menghubungkan atau bagaimana gitulah. Seperti contoh misalnya bahwa Bapak kalau di kantor perannya sebagai karyawan misalnya, di rumah sebagai suami dan anak-anak, di RT mungkin sebagai bendahara misalnya begitu. Itu konsep pemahaman ketuhanan yang disebut dengan konsep modalisme, ya. Nanti setelah itu baru timbul konsep yang Trinitarianisme yang tadi saya katakan. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka semuanya adalah Tuhan. Jadi konsep Trinitas itu adalah konsep yang memahami bahwa Tuhan bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, itu ya. Nah, ketika di abad keempat itu barulah diadakan yang namanya Konsili Nisea tahun 325 Masehi, ketika ada aliran-aliran lain yang tidak sama dengan aliran yang Kristen zaman waktu itu. Waktu itu ada kelompok yang disebut dengan Arianisme, ya. Arianisme ini menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya ciptaan, tapi dia adalah ciptaan yang paling mulia, tetapi tetap bukan Tuhan gitu. Mereka tidak menyembah Yesus. Nah, kelompok ini yang berseteru dengan kelompok yang menginginkan Trinitas, akhirnya pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi diangkatlah Yesus sebagai sosok yang ilahi atau dianggap sebagai Tuhan, gitu ya. Sudah ada Trinitas belum? Belum. Baru Yesus sama Bapa kan? Berarti namanya apa? Kalau 2, Duinitas gitu kali ya. Baru di tahun 381 Masehi dibuatlah konsili di kota Konstantinopel. Roh Kudus juga dinyatakan mempunyai sifat ilahi. Roh Kudus juga dinyatakan sehakikat dengan Bapa. Jadi diangkatlah Roh Kudus juga sebagai Tuhan. Baru itu ada konsep Trinitas gitu. Istilahnya konsep yang dibakukan gitu lah. Nah, kalau kita pelajari lagi, dengan adanya Tuhan yang 3 pribadi ini, kira-kira dari mana? Apakah penemu Trinitas itu Kristen? Ternyata bukan. Ternyata ribuan tahun sebelum ada Yesus sudah ada Trinitas, Pak. Di Babilonia ada yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Ada yang pernah dengar? Ini adalah Trinitas pertama nih di dunia nih. Nanti ada lagi di Mesir. Ada dewa Osiris,
Isis, Ra, itu juga Trinitas. Jadi Trinitasnya Kristen bukan Trinitas yang pertama kali. Ya, konsep Tuhan yang bisa jadi manusia juga bukan konsep yang pertama kali. Orang-orang paganisme Romawi dan orang-orang Helenisme Yunani itu sudah percaya bahwa Tuhan bisa punya anak dari manusia gitu. Nah, ya, makanya konsep di Kristen bahwa Tuhan punya anak dari manusia yang juga Tuhan itu bukan konsep yang baru, gitu ya. Terus kemudian sebagai Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, yang dianggap sebagai sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, ini oleh orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai berhala karena disembah gitu ya. Menganggap selain kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Hashem itu dianggap sebagai berhala. Jadi kesimpulannya kekristenan dengan Trinitas itu berbeda dengan tauhid di dalam Islam dan Yahudi, ya, tidak bisa disamakan. Karena di dalam Trinitas mereka ada pengaruh-pengaruh paganisme Romawi dan juga pengaruh dari Helenisme Yunani. Helenisme Yunani itu paham yang percaya ada dewa paling tinggi, dewa Zeus, punya anak dari manusia bernama Hercules gitu kan, dan anaknya banyak lagi yang lain. Hercules ini disebut separuh manusia, separuh dewa. Begitu juga kalau yang di Kristen, Yesus yang dianggap sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan ini mengadopsi konsep daripada Helenisme Yunani kuno, gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan yang mulia ini. Saya sekali lagi menyatakan bahwa apa yang saya bagikan pada saat ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk membentengi akidah kita sebagai umat Islam, ya. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada yang salah-salah kata. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya. Kami serahkan kembali kepada MC. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tanya jawab nggak? Perlu ada tanya jawab nggak? Ada yang mau tanya? Nanti yang nanya dapat hadiah. Wah, kita datang sini datang bawa hadiah nih. Yang nanya dapat apa? Sajadah ya. Nah, silahkan kalau ada yang mau nanya. Berapa menit? Ini baru jam 11 ya, belum zuhur. Ada yang mau nanya? Nah, silahkan. Dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Koh. Ya. Saya mau tanya untuk Bible di Indonesia kan bahasa Indonesia. Bible di Indonesia kan bahasa Indonesia. Untuk penerjemahannya itu berdasarkan apa ya? Maksudnya dari teks aslinya atau dari warisan penjajah gitu loh, Pak. Koh. Oh, ini. Yang kedua, kan saya pernah mengikuti kajian Koh itu di YouTube kan. Di sana Ustadz menjelaskan bahwa Matius, Lukas itu bukan penulisnya, tetapi itu pemberian oleh bapak-bapak gereja gitu. Pertanyaan saya, sumbernya dari mana ya Koh ya? Kok bisa Matius itu bukan Matius, tapi dari bapak gereja, itu sumbernya mana? Soalnya teman-teman kita di non-muslim itu kita yakin yang nulisnya itu gitu loh. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau yang disebut dengan kitabnya orang Kristen yang sudah menjadi bentuk seperti ini, ya, sudah ada perjanjian lama, perjanjian barunya. Yang perjanjian lama itu diterjemahkan dari dokumen yang namanya Biblia Hebraika. Ini yang di TB, terjemahan baru ya, yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau yang perjanjian baru itu diterjemahkan dari dokumen Novum Testamentum, ya, dari Nestle Aland yang berbahasa Yunani. Itu diterjemahkan dari naskah yang itu tadi. Kalau yang ditanyakan tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, namanya dari mana? Kalangan Kristen hanya mengetahui kitab ini ditulis oleh Matius,
yang dianggap sebagai pemungut cukai. Juga yang Markus ditulis oleh muridnya Petrus. Itu informasi yang pertama dari Santo Papias. Ya, namanya Santo Papias di tahun 135 Masehi. Baru kemudian nanti di tahun 185 Masehi ada lagi yang namanya Santo Irenaeus. Santo Irenaeus ini yang memberi nama keempat kitab itu. Yang pertama Matius dianggap pemungut cukai. Yang Markus dianggap ini adalah murid daripada Petrus. Yang ketiga Lukas ini dianggap sebagai tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes dianggap sebagai Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus. Nah, itu adalah hanya tradisi, ya, tradisi. Sekarang kalau kita buka buku-buku kalangan mereka sendiri dari ahli-ahli Perjanjian Baru, itu sudah hampir semua ahli-ahli Perjanjian Baru sepakat bahwa yang menulis itu bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu hanyalah nama-nama yang disematkan ke dalam kitab-kitab itu. Nanti juga bisa buka di website namanya usccb.org. Silakan dicatat. Di situ nanti di setiap 4 gospel itu kan ada Bible-nya juga bisa dibuka. Di setiap gospel itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu walaupun dalam bahasa Inggris bisa dibaca bahwa nama-nama yang dimaksudkan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menurut bukti-bukti yang sekarang itu sudah tidak mendukung gitu. Ya. Jadi yang mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan nama orang sebenarnya, itu yang mengatakan malah kalangan mereka sendiri dari kalangan ahli-ahli Perjanjian Baru gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Dapat sajadah gitu ya. Oh. Silakan. Dari ibu-ibu dulu, gantian, ada? Ada, gantian ya, Mas ya, ibu-ibu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kos, nama saya Ratih, mau bertanya, ada tips nggak kok? Soalnya saya merasakan itu kayak orang-orang yang mantan kafir. Itu kayak semangatnya itu kayak lebih tinggi gitu. Terus yang mau saya tanyakan tuh apakah beliau-beliau mu'alaf itu setelah meyakini Islam itu agama yang benar itu langsung otomatis bertakwa atau masih harus diusahakan? Soalnya saya merasa saya yang udah muslim dari lahir sama mungkin orang-orang di sekitar saya itu kayak masih kayak masih tertatih-tatih dan kesadaran kami itu untuk bertakwa itu kayak kurang gitu. Saya jadi mempertanyakan apakah akidahnya yang bermasalah gitu. Kok rasanya salut lihat para mu'alaf itu kayaknya semangat banget gitu dalam mempelajari Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau mbaknya bertanya kenapa yang mualaf kok seperti orang yang semangatnya tinggi sekali gitu ya. Mungkin karena kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan pahala dari umat Islam yang lahir dari keluarga Islam. Bisa jadi itu, gitu ya. Tetapi ya namanya kan Allah Maha Adil kan. Orang yang bukan Islam, yang masuk Islam, insya Allah dosanya kan dihapuskan dari akil balik sampai dia masuk Islam. Gimana nggak adil coba gitu ya? Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang Muslim dari lahir dari keluarga Muslim diberi kesempatan lebih banyak untuk menumpuk pahala. Yang kita begitu masuk Islam cuman modal nggak ada dosa gitu. Tapi kan pahalanya kita modal dari yang kita lakukan dari akil balik, alhamdulillah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Tapi amalan-amalan surganya kan berbeda. Yang kita lakukan hanya amalan kebaikan dunia gitu kan. Tetapi yang saudara-saudara muslim ini kan sudah melakukan amalan-amalan surga gitu istilahnya. Amalan-amalan ibadah agama. Itu mungkin yang sedang kita kejar. Ya. Jadi kalau nggak bisa ngejar di trek lurus, kita kejar di tikungan gitu kan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tetapi gini, yang namanya muslim, mau yang dia lahir dari keluarga muslim ataupun yang pernah dikafirkan oleh orang tua, yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala apanya? Kan takwanya, betul kan? Saya juga akhirnya mau masuk Islam karena apa? Karena saya membaca
khutbah terakhir daripada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, yang mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tapi yang terbaik dari mereka apanya? Takwanya. Berarti kalau begitu kan Islam nggak ada ras, nggak ada rasis, nggak ada diskriminasi, gitu kan? Kita sendiri juga, saya juga merasa Islam sangat mewakili gitu ya, untuk setiap suku dan ras. Karena apa? Manusia tidak bisa memilih untuk lahir menjadi suku dan ras tertentu kan. Saya tidak bisa milih lahir jadi orang Cina. Mbak-mbak di sini, bapak-bapak di sini juga nggak bisa milih untuk lahir jadi orang Jawa kan. Tidak bisa memilih. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan manusia bersuku dan dengan ras tertentu supaya apa? Supaya saling mengenal, supaya saling berkasih sayang gitu. Ya. Jadi kalau tadi Mbak nanya tipsnya apa? Sebenarnya kita hanya refleksi aja, bukan refleksi ngurut gitu, bukan refleksi artinya merenungkan gitu ya. Merenungkan kita nih di dunia ini disuruh ngapain, lagi ngapain gitu istilahnya. Nanti kalau kita pulang tuh mau ngapain, ada apa di tempat nanti kita pulang. Dan kita juga harus ingat, kita nih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala ini sampai umur berapa sih? Ada yang tahu kapan, sampai kapan kita hidup? Nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah. Jadi karena kita nggak tahu sampai kapan kita diberi nafas, kenapa kita nggak laksanakan ibadah kita? Kenapa kita nggak laksanakan sholat kita seperti tidak ada hari esok? Gitu. Kenapa nggak seperti itu? Kan kita nggak pernah tahu besok kita masih hidup apa enggak kan? Kenapa kita tidak melaksanakan sholat kita hari ini seperti tidak ada hari esok? Gimana kalau begitu? Nah, ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan, insya Allah. Silakan. Gantian, yang Ikhwan dulu mungkin ya. Nah, siapa? Satu lagi, yang sebelah pria dulu Bu. Siapa tadi? Mohon izin bertanya, Koh Dondi. Perkenalkan, nama saya Yunus. Ya. Saya ingin bertanya berkaitan sebuah pertanyaan dari dua sisi. Apabila pertanyaan ini ditujukan kepada Kristen, umat Kristen, jawabannya apa? Dan apabila pertanyaan ini ditujukan untuk umat Islam, jawabannya apa juga? Jadi dalam sudut pandang orang Kristen bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Lalu bagaimanakah nasib orang-orang yang lahir sebelum Yesus itu ada? Apakah mereka ini selamat atau bagaimana? Kemudian apabila pertanyaan ini diajukan kepada diri kita umat Islam, bagaimana nasib orang-orang yang lahir sebelum Nabi Muhammad? Apakah selamat atau tidak? Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, saya sudah pernah berdebat dengan beberapa pendeta yang juga saya tanyakan hal yang sama ya. Bagaimana nasib orang-orang yang lahir sebelum Yesus? Pendeta menjawabnya begini kira-kira, bahwa mereka tetap selamat karena mereka juga sudah diutus nabi-nabi yang lain, tapi belum waktunya Yesus turun gitu. Mereka bilangnya begitu ya. Jadi mereka bilang bahwa pengorbanan Yesus ya, yang disebut dengan darah Yesus itu berlaku surut dan berlaku ke depan gitu. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi ya boleh dikatakan sedikit memaksa gitulah. Kalau orang Yahudi ditanya, emang benar begitu? Enggak, sama sekali beda, enggak begitu ya. Nah, kalau tadi ditanya pertanyaan bagaimana, pertanyaan kepada orang Islam, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW? Berani bilang Nabi Musa alaihissalam enggak selamat? Berani bilang Nabi Ibrahim alaihissalam enggak selamat? Selamat lah ya, insya Allah ya. Jadi yang justru kan Nabi Muhammad SAW di dalam Quran juga dikatakan untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti milah Ibrahim kan? Berarti Ibrahimnya selamat nggak? Ya selamat gitu lah ya. Insya Allah menjawab pertanyaan. Silakan. Nah dari Ibu nih tadi, mungkin tadi berapa? 1, 2,
2, 3, 4 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz Kohonditan. Saya pernah mendengar dari seorang teman tapi memang dulu belum jelas, mohon diberi penjelasan. Katanya di Bible itu tertulis nama Ahmad dan akan lahir seorang nabi namanya Ahmad, itu katanya tertulis di Bible. Mohon penjelasan untuk bab itu. Kemudian pertanyaan kedua, kalau benar di Bible itu ada tertulis nama Ahmad, mengapa itu akhirnya dihilangkan dan kenapa orang Kristen Katolik sendiri tidak berpikir untuk mencari tahu seperti itu? Terima kasih. Baik. Kalau ditanya atau dikatakan bahwa di dalam Bible ada kata Ahmad, ini yang dimaksud Bible yang mana nih, Pak? Barnabas. Saya kemana-mana selalu ditanyain gospel Barnabas terus. Saya memang tidak pernah membahas tentang gospel Barnabas, karena gospel Barnabas juga ada 3, Mbak. Yang mana yang mau ditanya nih? Yang pertama tuh Epistle of Barnabas, ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua ini namanya Acts of Barnabas, ini ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Yang terakhir itu Gospel of Barnabas, yang banyak beredar di berita-berita, yang kertasnya warna hitam, tulisannya warna emas, yang disimpan di Turki, gitu ya. Itu yang ditanya. Oh, nggak tahu. Yang paling sering ditanya yang terakhir ini yang saya bilang, yang katanya disimpan di Turki. Itu ditengarai ditulis oleh Muslim. Ditengarai, dipercayai, yang menulis adalah orang Islam sebenarnya. Memang di situ ditulis bahwa Yesus atau Isa mengatakan nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad. Tetapi saya nggak pernah bahas itu. Kenapa? Satu, itu udah pasti ditolak Kristen, ya kan? Yang kedua, di dalam gospel itu yang disebut sebagai Al-Masih itu bukan Isa tapi Nabi Muhammad SAW. Gimana? Berarti sama akidah kita aja mungkin sudah berbeda gitu kan? Yang kita tahu yang disebut Al-Masih adalah Nabi Isa alaihissalam, kan gitu. Jadi maka itu kitab itu saya nggak pernah bahas gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Gimana? Cukup? Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah bisa menyelesaikan kajian yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ya, kita sekalian semuanya sama-sama berdoa. Semoga kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka, serta insya Allah kita semua dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Ya, amin ya robbal alamin. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Baik, terima kasih kepada Koh Donditan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, sudah berbagi pengalaman Bapak Ibu, pengalaman terkait pengalaman spiritual, pengalaman juga terkait dengan pengetahuan dari lintas agama dan juga lintas kitab. Tadi sudah dijelaskan juga dan membawa pada kesimpulan bahwa Islam dan Al-Quran lah yang memang menjadi agama kita sebenarnya, menjadi fitrah kita sebagai manusia yang kedepannya kita akan kembali ke surga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada Koh Donditan yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan siang kali ini. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan acara ITI pada kesempatan siang kali ini, dan akan kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup, marilah kita akhiri acara tablik akbar pada kesempatan siang kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara siang kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, bila ada salah kata dan juga kelebihan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hati-hati jalan, semoga bertemu di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.